Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah. Bersyukur dengan arti mengungkapkan rasa dalam hati, yang rasa tadi mempengaruhi ucapan lidah kita dan sikap-sikap hidup kita. Ungkapan bahwa kita merasa diuntungkan. Itulah kurang lebih arti daripada syukur. Kita bersyukur kepada Allah yang telah menghadiahkan kepada kita iman, yang telah menghadiahkan kepada kita Islam, nikmat yang begitu besar, puncaknya seluruh kenikmatan, kumpulan segala kesenangan, kesempurnaan dalam semua kesuksesan. Itulah nikmat iman, nikmat Islam. Siapa yang diberi hadiah iman dan Islam, berarti dia telah sukses. Berarti dia telah beruntung dengan keuntungan yang terbesar. Dia akan mendapatkan segala yang dia inginkan. Dia akan mendapatkan segala yang dia senangi. Dia akan mendapatkan segala yang dia harapkan dan dia cita-citakan. Nikmat yang begitu besar yang telah Allah hadiahkan kepada orang-orang yang dikehendaki, semoga termasuk kita. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang ini kalau bersyukur nanti akhirnya menimbulkan sikap dia akan merawat. Dia akan siap untuk berkorban. Dia akan siap untuk meluangkan waktu. Dia akan siap untuk macam-macam kepayahan, kecapean demi untuk merawat perkara yang menurut dia menguntungkan dia. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang telah diberi iman, yang telah diberi Islam, maknanya dia ini telah dapat SK dari Allah, surat keputusan dari Allah bahwa sebentar lagi dia akan jadi raja, akan jadi penguasa, akan jadi pemilik istana-istana yang nan indah di surga. Sebentar lagi. Istana dari emas, istana dari intan, istana dari perak. Istri-istri yang menyenangkan. Pelayan-pelayan yang menenangkan. Kenikmatan-kenikmatan yang tidak ada putusnya. Bahagia, terus bahagia, 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 yang tidak tercampuri dengan sedikit pun kesusahan. Kenikmatan kekal abadi selama-lamanya. Kenikmatan yang belum pernah terlihat oleh matanya manusia, belum pernah terdengar oleh telinganya manusia, belum pernah bisa terbetik dan terhayalkan dalam hatinya manusia. Fiha ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Ini Allah telah siapkan untuk orang-orang yang beriman, yang imannya diteruskan dengan dia mengamalkan amalan-amalan sesuai dengan arahan Islam. Maka akhirnya para hadirin, orang-orang beriman ini punya sikap, apapun saya boleh berpisah dengannya, apapun bisa saya korbankan, harta, jabatan, pengaruh, perasaan, bahkan nyawa saya siap mengorbankan. Tapi kalau Islam saya sekali-kali tidak akan siap mengorbankannya. Kalau orang itu punya iman, punya Islam, para hadirin, kalau dia ini orangnya miskin, maka dia akan masuk surga melebihi orang-orang kaya selisih 500 tahun. Kalau orang iman, orang Islam ini sakit, para hadirin, maka sakit-sakitnya akan merontokkan dosa-dosanya. Ini kalau dia punya dosa. Kalau dia tidak punya dosa, maka iman dan Islamnya akan meningkatkan derajat-derajatnya. Kalau dia jadi pedagang, orang iman, orang Islam yang jujur dalam perdagangannya, yang bisa dipercaya dalam perdagangannya, akan dikumpulkan dengan para nabi dan orang-orang yang mati syahid dalam derajat yang nan tinggi di surga nanti. At-tajir as-saduq al-amin,
ma'al anbiya wa syuhada atau kama jaa fil hadis. Pedagang yang jujur dan yang bisa dipercaya akan dikumpulkan dengan para anbiya, akan dikumpulkan dengan para syuhada. Suatu hari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu datang kepada yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bercerita kepada Sayyidina Umar, "Hai Umar, di surga itu saya lihat di sana ada satu istana. Salah satu istana dari jutaan, miliaran, triliunan istana yang ada di surga. Saya lihat di sana ada satu istana yang di dalamnya ada 5.000 kamar. Dalam setiap kamar ada 500 bidadari." Ini salah satu istana para hadirin. Bukan semua istana, salah satu istana. Karena minimalnya jatahnya orang iman ketika di surga akan mendapatkan tempat yang luasnya 10 kali lipat dunia. Paling kecil para hadirin. Maka kalau diisi istana yang isinya 2,5 juta orang, itu masih banyak yang kosong para hadirin. 2,5 bidadari ada dalam istana itu. Maka Sayyidina Umar tanya, untuk siapa itu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Nabi bersabda, itu disediakan oleh Allah untuk para nabi. Para nabi akan mendapatkan istana tersebut. Untuk siapa lagi ya Rasulullah? Nabi itu siapa para hadirin? Nabi itu adalah kalimat bahasa Arab yang mengikut wazan fa'il, yang dimustaq dari masdar namanya naba. Artinya orang yang hidupnya itu dibimbing oleh wahyu dari Allah. Hidupnya, langkahnya, perkataannya, sikapnya, keputusannya dibimbing oleh wahyu. Itulah para nabi. Kemudian untuk siapa lagi ya Rasulullah? Untuk Siddiq. Siddiq ini bukan nabi, bukan rasul, tetapi punya kekuatan iman yang begitu madep, manteng dalam hatinya. Pimpinannya para siddiqin adalah yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang beliau digelari oleh para ulama dengan gelar afdalul khalqi ba'dal anbiya, semulia-mulianya makhluk selepas para anbiya. Law wuzina imanu Abi Bakrin bi imani jami'il khalq la rajaha bihim aw kama jaa fil hadis. Seumpama imannya Abu Bakar ditimbang dengan imannya seluruh makhluk, tentu saja selain para anbiya, tentulah imannya Abu Bakar akan mengalahkan imannya seluruh makhluk para hadirin. Kita sering dengar imannya Abu Bakar ditimbang dengan imannya umat ini. Yang masyhur justru riwayatnya kalau ditimbang dengan imannya seluruh makhluk para hadirin. Sebagaimana dalam Umdatul Qari, sebagaimana dalam Syarah Bulughul Maram, sebagaimana dalam Syarah Arba'in Nawawiyah, begitu. Dinukilkan dari Ibnu Umar, dari yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara tandanya orang itu punya derajat siddiqiyah, kuatnya iman, di antara tandanya para hadirin, dia tidak terima kalau agama itu ada yang berkurang. Dia tidak terima kalau aturan-aturan agama Allah dilalaikan, ditinggalkan, ditelantarkan, disia-siakan. Dia tidak terima. Bagaimana Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau telah mengatakan perkataan beliau yang masyhur selepas wafatnya Nabi. Ketika beliau melihat ada sebagian kelompok orang-orang yang dulu katanya ikut Nabi, kendor amalannya, maka beliau mengatakan, ayung qasuddinu wa ana hayy. Apakah agama akan dikurangi sedangkan saya masih hidup? Saya enggak terima. Katanya para ulama, para hadirin, tandanya agama itu merosot kalau masjid itu kosong. Nah, kalau kita melihat masjid kosong itu risau apa tidak? Kalau kita enggak risau, masih jauh dari derajat siddiqiyah. Derajatnya apa? Enggak tahu, dinamain sendiri aja. Di antara tandanya orang itu punya derajat siddiqiyah para hadirin adalah punya sikap seperti sikapnya Abu Bakar. Beliau ini namanya bukan Abu Bakar, namanya Abdullah.
Bapak beliau namanya Utsman, Abdullah ibn Utsman. Julukan beliau adalah Atiq. Karena beliau begitu tampan wajahnya, maka dinamakan Atiq. Tapi orang-orang manggil beliau Abu Bakar. Abu Bakar. Bakar itu artinya pemula para hadirin. Yang ngawal-ngawali. Beliau dinamakan Abu Bakar karena setiap kebaikan beliau selalu di saf terdepan, melampaui, mendahului, selalu menyempurnakan kebaikan-kebaikan yang tidak bisa didapatkan oleh seluruh sahabat, bahkan oleh Sayyidina Umar. Abu Bakar pelopor dalam semua kebaikan. Suatu hari yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bercerita, nanti orang-orang beriman akan dipanggil dari pintu-pintu surga. Ada yang orang beriman yang dia ahli sedekah, akhirnya dia dipanggil dari pintu surga, pintu sedekah. Ada yang ahli puasa, dipanggil dari pintu puasa, pintu Ar-Rayyan. Ada yang dipanggil dari pintu perjuangan, babul jihad. 8 pintu diceritakan oleh yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Bakar tanya, "Ya Rasulullah, apa ada di kalangan orang beriman itu yang dipanggil dari 8 pintu? Saya tahu ya Rasulullah, kalau orang itu sudah dipanggil dari 1 pintu dan dia masuk surga, dia sudah untung, sudah sukses. Tapi ada enggak orang yang dipanggil dari 8 pintu semuanya?" Maka Abu Bakar diberitahu oleh yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada, kamu termasuk orang tersebut. Nah, beliau ini tingkatannya dalam semua bidang kebaikan, beliau layak untuk dipanggil di surga. Nah, suatu hari Sayyidina Umar dapat harta banyak. Nabi mengumumkan, ini ada keperluan perjuangan. Siapa yang siap infak pahalanya akan dia dapatkan melebihi ketika tidak diperlukan seperti sekarang. Maka Sayyidina Umar mengatakan, pas Nabi mengumumkan itu, pas saya punya harta, maka dalam hati saya, hari ini kesempatan saya akan mengalahkan Abu Bakar. Kesempatannya ya hari ini, pas saya punya duit akan saya kalahkan. Maka Sayyidina Umar datang dengan membawa separuh hartanya kepada yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Berapa yang kamu bawa ya Umar?" "Separuh harta saya Rasulullah." "Berapa yang kamu tinggalkan wahai Umar?" "Separuhnya lagi untuk keluarga saya Rasulullah." Sayyidina Umar datang, kemudian Abu Bakar datang. Sayyidina Umar masih di situ. "Berapa yang kamu bawa wahai Abu Bakar?" "Semua harta saya." "Apa yang kamu tinggal untuk keluarga kamu?" "Cukup agama Allah dan Rasulnya." Maka Sayyidina Umar mengatakan, "Masya Allah, nggak bisa saya melalui Abu Bakar itu. Nyelip Abu Bakar mboten sakit kula niki." Ada orang itu perasaannya, imannya sudah naik, jos. Ternyata tahajud gembos, nggak pernah tahajud. Suruh sedekah untuk masjid, uang-uang receh, untuk rumah ratusan juta. Ya ini berarti dia ini yang naik itu baru semangatnya para hadirin. Karena kadang-kadang tuh orang tuh membedakan antara iman naik dengan semangat naik itu bingung. Nggak usah bingung, kenyataannya bagaimana dalam kebaikan-kebaikan. Untuk siapa lagi ya Rasulullah? Istana tadi untuk Siddiq, orang yang siap mengorbankan nyawanya satu-satunya demi untuk mencari ridha Allah, membela agamanya Allah. Itu disediakan semuanya untuk orang-orang beriman, orang-orang yang punya keyakinan yang benar dengan sebenar-benarnya bahwa selain Allah itu tidak bisa buat apa-apa. Selain Allah itu adalah makhluk diciptakan oleh Allah, tidak bisa menciptakan apa-apa. Selain Allah itu adalah diatur oleh Allah dan tidak bisa mengatur apa-apa. Maka akhirnya orang-orang beriman para hadirin, dia ini
ada masalah apa saja memahami. Ini semuanya dari Allah. Semuanya ini adalah yang menggerakkan Allah. Semuanya ini adalah miliknya Allah. Semuanya ini adalah sumbernya dari yang Maha Satu, hanya Allah saja. Maka dia menghadapi berbagai macam kondisi, suasana dan keadaan, dia tidak bingung, hanya tawajuh kepada yang Maha Satu, hanya tawajuh kepada Allah. La ilaha illallah. Dia punya usaha toko, yang datangkan orang-orang ke toko saya itu yang bisa hanya Allah. Saya walaupun punya toko, kalau Allah enggak menggerakkan orang-orang datang, juga tidak akan bisa datang ke toko saya. Maka begitu dia punya keyakinan begitu itu, para hadirin, begitu dengar azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, langsung dia dibimbing oleh keyakinannya. Masya Allah, toko saya ini kalau enggak saya tutup bahaya. Nanti kalau Allah memasukkan ilham dalam hatinya pelanggan-pelanggan saya, jangan datang ke tokonya orang itu, wah bangkrut saya. Nah, langsung cepat ditutup, pergi ke masjidnya Allah. Yahdihim rabbuhum biimanihim. Dengan sebab orang itu imannya benar, imannya akan membimbing dia dalam berbagai macam masalah kehidupan dia. Doa, buka toko doa. Di antara doa yang disarankan oleh sebagian ulama, biar toko kita laris. Rabbana innaka jami'un nasi li yaumin la raiba fih. Innallaha la yukhliful mi'ad. Ya Allah, sesungguhnya Engkau akan mengumpulkan manusia pada hari kiamat yang tidak ada keraguan mengenainya. Orang sudah jadi debu, sudah jadi tanah, sudah tidak berbentuk lagi. Allah kuasa mengumpulkan lagi, dikumpulkan di mahsyar. Kalau hanya datangkan orang ke toko saya, mudah sekali. La ilaha illallah. Istrinya marah, tetangganya marah. Oh, ini yang gerakkan Allah ini. Yang menggerakkan dia untuk musuhi saya juga Allah. Maka saya tawajuh kepada Allah. Ya Allah, kirimkanlah kesenangan untuk dia, ya Allah, kepada saya. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Cerita mengenai suratnya Nabi Sulaiman. Dengan sekali bismillah, surat ini dari Sulaiman kepada kalian, Bilqis dan tentaranya. Surat ini saya mulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Kalian semuanya tunduk pada saya. Jangan nyombongkan diri pada saya. Secarik tulisan menyebabkan kerajaan Bilqis yang begitu kuat, besar, takluk. Kerajaan Bilqis saja takluk, apalagi hanya teman saya. Bertekuk lutut, datang malah memberi amplop. Amplopnya enggak penting, yang penting isinya. La ilaha illallah. Maka suatu hari Syekh Bahauddin Naqsyabandi dengan murid-murid beliau wiritan, Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Mengagungkan Allah, memuji-muji Allah, menafikan selain Allah. Di hari yang sama, di waktu yang sama, Gubernur Bukhara, para hadirin, satu daerah di Rusia sana, yang dari Bukhara muncul Imam Bukhari, dan dari sekitar Bukhara muncul imam-imam Kutubus Sittah, Imam Tirmidzi dari Tirmidz, Imam Abu Dawud, Imam Nasai, Imam Rumajah, dari daerah-daerah sana. Gubernur buat karnaval, mengeluarkan kuda dia yang terbagus, kendaraan dia terbagus, tentaranya dibariskan keliling negara, membangga-banggakan jabatannya, pengaruhnya, hartanya, kewibawaannya. Maka Syekh Bahauddin mengatakan kepada santri-santrinya, kalau orang-orang dunia sudah pada membanggakan dunianya, raja-raja membanggakan kerajaannya,
orang-orang beriman berbangga-bangga dengan imannya dan hubungannya dengan Tuhannya. Inilah yang termahal yang kita miliki para hadirin. Dunia mau kita tinggal. Dunia hakikatnya tidak bisa dimiliki oleh siapa saja. Orang-orang yang merasa bisa memiliki dunia itu adalah orang-orang yang tertipu. Tertipu dengan perasaannya sampai menutupi kenyataan yang ada. Sebentar lagi dia akan tinggalkan dunianya. Bagaimana dia merasa bisa memiliki dunia para hadirin? Ini orang yang tertutup dengan cintanya. Hubbuka syai' yu'mi wa yusim. Cinta kamu kepada sesuatu menyebabkan kamu tuli, menyebabkan kamu buta. Buta dan tuli. Para hadirin, kita kadang-kadang melihat ada orang begitu cinta pada seseorang. Padahal kita yang nggak cinta itu loh, melihat orang itu biasa-biasa saja. Nilainya hanya 6 atau di bawah 6. Tapi bagi pecinta, Masya Allah, dia ini adalah seperti bidadari yang kesasar. Wah, cantiknya, setengah mati. Gerakannya, matanya, ungkapannya, sikapnya, langkahnya, semuanya adalah merupakan pelipur lara hati dia. Benar-benar orang kalau sudah cinta begitu itu. Begitu juga orang kalau cinta dengan dunia para hadirin. Perasaannya punya mobil, punya jabatan, perasaannya punya pengaruh, perasaannya sudah sukses. Kalau kamu mengukur kesuksesan kamu dengan dunia, berarti sebentar lagi kamu gagal. Karena sebentar lagi kamu meninggal dunia. Begitu meninggal sudah diumumkan fulan telah gagal karena seluruh kebanggaan dia telah dia tinggal. Seluruh jabatan dia telah dia pindahkan pada yang lain. Harta dia telah dimiliki yang lain. Dia gagal selepas kematian dia. Maka beliau di hadapan murid-muridnya, Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kita yakini para hadirin bahwa dalam zikir itu ada menyebut nama Allah, namanya pencipta segalanya, maka keagungannya tidak bisa dibandingkan dengan seluruh makhluknya. Kita sekarang masih bisa duduk di sini, bisa dengarkan bayan, bahkan bisa makan, bisa minum, kita masih bisa ngantuk-ngantuk. Ini karena berkahnya zikir para hadirin. Seumpama di dunia ini sudah nggak ada yang zikir, tidak ada seorang pun boleh tinggal di dunia. La taqumus sa'atu hatta la yuqala fil ardi Allah Allah. Tidak akan terjadi hari kiamat sehingga di bumi sudah tidak ada yang mengatakan Allah Allah lagi, tidak ada orang beriman lagi. Maka zikir ini, sekali zikir lebih kita hargai melebihi seluruh harta dunia. Insyaallah para hadirin, kita hargai dengan hati kita, sepenuh hati kita. Gak usah khawatir dengan sebab kita punya perasaan begitu itu. Bagaimana nanti kalau saya nggak dapat duit, nggak dapat dunia? Ini perkataan keliru. Orang-orang itu dapat dunia, dapat kecipratan-kecipratan macam-macam, harta di dunia, macam-macam nikmat itu semuanya karena berkahnya la ilaha illallah, berkahnya zikir kepada Allah. Lah kalau orang hari-hari wiritan, masa akan ditelantarkan dan disia-siakan oleh Allah? Orang kafir kepet nggak pernah kenal Allah aja, oleh Allah diberi kesempatan makan minum karena berkahnya orang-orang yang zikir la ilaha illallah. Bagaimana yang zikir sendiri? Maka yang zikir seharusnya lebih percaya diri para hadirin. Maka tiba-tiba Allah gerakkan karnaval tadi belok para hadirin, kesedot dengan wiritannya Syekh Bahauddin Naqsyabandi. Belok, kesedot, rajanya dengan seluruh tentaranya, seluruh hartanya, belok ke arah bukit yang di situ Syekh Bahauddin sedang zikir dengan murid-muridnya. Rajanya seakan-akan tersihir, dia turun dari kudanya, mencium kakinya Syekh Bahauddin. Allah ingin menampakkan kemuliaannya orang-orang beriman, kemuliaannya orang-orang yang berbangga-bangga dengan hubungannya dengan Allah.
bahwa hubungan dengan Allah, hubungan dengan agamanya Allah, hubungan dengan utusannya Allah, itulah hubungan yang perlu kita abadikan, perlu kita rawat, itu perlu kita usahakan hari-hari. Itulah kesuksesan yang hakikatnya, yang sebenarnya. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita bilang syukur nih para hadirin? Karena setan sudah bersumpah, dan setan ini nggak tampak para hadirin, sudah bersumpah di hadapan Allah. Sumpahnya pakai lam taukid dan nun taukid sakilah. Sumpahnya benar-benar sumpah yang mantap. Summa la'atiyannahum. Kemudian sungguh saya akan datang menggoda anak Adam dari depan, belakang, kanan, kiri, biar mereka tidak mensyukuri nikmat iman, nikmat Islam. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Dan orang itu kalau sudah enggak bersyukur para hadirin, seperti ceritanya orang yang menikah dengan istri yang tidak dia cintai. Sering kita sebutkan, akhirnya nyari nafkah untuk istrinya males, bahkan memandang istrinya pun langsung jantungnya kambuh. Deg-degan, bukan deg-degan karena tertarik, tapi karena hatinya kecewa. Mual saya melihat kamu wahai istriku. Naik sepeda motor melewati polisi tidur di rem dengan mendadak, siapa tahu istrinya bisa jatuh. Orang itu kalau sudah nggak bersyukur ada aja alasannya para hadirin. Dia beralasan biar dia bisa berpisah dengan perkara yang sekarang menurut dia membebani dia. Maka kita rasakan dan kita yakini bahwa semua kenikmatan dunia, semua fasilitas dunia ini, fasilitas selepas dunia, itu hakikatnya kaitannya dengan iman dan Islam. Bahkan izin tinggal di dunia ini hakikatnya adalah untuk orang-orang yang iman, orang Islam, yang dimulai dari kakek kita Nabi Adam alaihi salatu wassalam dengan istrinya. Maka suatu hari ada seorang ulama, dia didatangi oleh seorang raja. Ulama tadi kelihatan miskin, bajunya juga itu saja, kendaraan juga sangat sederhana, makanannya apalagi, rumahnya begitu juga. Maka raja tadi datang pada ulama tadi, "Syekh, saya ini raja yang kaya, yang punya macam-macam harta. Saya siap membantu Tuan apapun keperluan Tuan." Bagaimana kalau kita didatangi seorang raja yang menawarkan jasa pada kita? Masya Allah, Nusratullah telah datang ini. Nusratullah telah datang tanpa perlu proposal. Mungkin ini hasil wiritan saya tadi malam ini. Raja datang mau ngirim macam-macam bantuan. Maka ulama tadi punya pemahaman yang lebih tinggi para hadirin. Wahai Tuan Raja, saya dengan Tuan itu sama saja kok. Sama-sama bagaimana? Sama-sama miskinnya. Tuan dengan saya ini juga sama-sama makhluk Allah, nggak punya apa-apa. Justru saya ini ingin bilang pada Tuan Raja, kalau Tuan Raja punya hajat apa-apa, bilang pada saya. Saya sudah biasa hubungan baik dengan Allah, pemilik segalanya. Nanti tak syafaati di depan Allah. Orang beriman itu sikapnya begitu itu para hadirin. Kalau kita yakin begini Pak Hadirin, tidak sekali-kali akan mengurangi harta yang telah jadi jatah kita. Mereka lah para nabi, para rasul, pimpinannya orang yang yakin urusan ini para hadirin. Ada sebagian jadi raja besar, sebagian jadi rakyat, sebagian jadi pejabat, sebagian jadi panglima perang, sebagian jadi menteri, macam-macam keadaan. Ya tergantung tulisannya, urusan rizkinya bagaimana. Tapi sebaliknya para hadirin yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tomak kepada makhluk, berharap sana, berharap sini, ingatlah tomak kita tidak akan mendampah walaupun sebutir nasi untuk kita para hadirin. Imannya sudah tidak pas, kecewanya sudah pasti. La ilaha illallah. Maka Syekh Abdul Wahab Sya'rani beliau mengatakan, saya ini tiap malam, kata beliau, doa,
Ya Allah, jangan datangkan dunia kepada saya. Ya Allah, jangan datangkan dunia kepada saya. Ini tingkatan wali yang kalau kita nggak kuat niru, ya nggak usah ditiru, didengarkan aja para hadirin. Ngurungokne tok kok wedi. Kalau dengar aja sudah takut, apalagi melaksanakan, bisa pingsan para hadirin. Maka murid-murid beliau tanya, Syekh, doanya kok ajib banget, Syekh. Minta engkau nggak diberi dunia itu gimana, Syekh? Murid-muridku, saya ini ingin dapat derajat zuhud di sisi Allah. Saya yakin harta saya tidak akan berkurang dengan sebab saya minta dikurangi oleh Allah. Tidak akan berkurang. Kamu lihat, uang saya banyak walaupun saya tiap hari bilang, ya Allah dunia jangan datang, ya Allah dunia jangan datang. La ilaha illallah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memilih kita menjadi umatnya yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang nabi, seorang rasul yang paling mulia, termulia yang pernah ada di alam semesta ini. Satu-satunya makhluk Allah yang diizinkan untuk sampai tempat yang bernama Sidratul Muntaha. Malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, beliau mendatangi Nabi kita atas perintah Allah, mengajak beliau untuk safar dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, menuju langit. Langit pertama, langit kedua, ketemu Nabi Isa, ketemu Nabi Adam, ketemu Nabi Ibrahim, ketemu Nabi Yusuf. Nabi berbicara dengan mereka. Di nyawa itu para hadirin, sebagian diizinkan oleh Allah untuk berbicara dengan orang-orang hidup. Nabi berbicara dengan nyawanya para nabi yang telah wafat sekian ribu tahun sebelum beliau. Ketemu dengan Nabi Ibrahim. Ternyata Nabi Ibrahim itu mirip mukanya, badannya dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mirip. Dan memang beliau adalah kakeknya Nabi kita. Maka Nabi Ibrahim memberitahu Nabi kita, wahai Nabi Muhammad, saya salam kepada umatmu. Ini Nabi Ibrahim titip salam kepada Nabi kita untuk kita. Maka kata sebagian ulama, kalau kita dengar hadis ini, sebaiknya kita jawab, ala nabiyina wa ala nabi Ibrahim assalam. Semoga atas nabi kita dan atas Nabi Ibrahim keselamatan dari Allah. Ala nabiyina wa ala Ibrahim assalam. Beritahu kepada umat kamu. Jadi kata para ulama itu Nabi Ibrahim salam. Salam itu apa? Itu doa. Di sebagian nyawanya para nabi diizinkan oleh Allah para hadirin selepas wafatnya masih mendoakan orang-orang yang hidup. Selepas wafat masih mendoakan orang hidup, bisa mengucapkan salam. Kalau para nabi mungkin kadang-kadang. Kalau nabi kita lebih mulia lagi, selepas wafatnya beliau, siapa aja yang salam kepada beliau, maka beliau akan ganti mengucapkan salam kepada umatnya. Beliau ini walaupun wafat mendoakan umatnya terus. Para nabi mereka adalah orang-orang hidup di kubur-kubur mereka. Maka beliau naik lagi, ketemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa ini nyawanya aja masih punya banyak usul kebaikan untuk umat. Nabi yang umatnya terbanyak selepas umatnya Nabi kita Muhammad SAW adalah Nabi Musa. Nabi yang diikuti oleh lebih 1000 nabi. Nabi yang bergelar, satu-satunya nabi yang bergelar kalimullah, yang dia bisa bicara langsung dengan Allah. Kamu mau kemana? Mau sowan kepada Allah. Lepas Nabi Musa dilewati Nabi kita, maka Nabi Musa tanya, diberi perintah apa kamu? Diberi perintah sholat 50 waktu untuk umat saya. Maka Nabi Musa usul pada Nabi kita, usul lagi biar dikurangi. Akhirnya Nabi bolak-balik antara Nabi Musa dan sowan kepada Allah. Akhirnya dari 50 waktu menjadi 5 waktu.
Ini jasanya Nabi Musa para hadirin, nyawanya Nabi Musa. Maka kadang-kadang orang itu karena kurang adab, kurang merenung, kurang ilmu, kadang-kadang Nabi Musa itu untuk bulan-bulanan katanya lemah imannya. Kalau nggak ada Nabi Musa kita sholat 50 waktu, Masya Allah cemet gepeng kita para hadirin. 5 waktu aja suka terlambat, apalagi 50 waktu. Maka begitu Nabi sampai langit ke-7, malaikat Jibril izin kepada beliau, ya Rasulullah, saya nggak bisa ngikuti lagi untuk naik lebih dari ini. Kenapa wahai Jibril? Kalau saya naik saya akan terbakar. Nabi kita akhirnya naik di tempat yang Jibril pun tidak mampu untuk sampai ke tempat tersebut. Balaghal ula bikamalihi. Beliau telah sampai derajat tertinggi dengan sebab kesempurnaan beliau. Kasyafad duja bijamalihi. Beliau telah menyingkap kegelapan dengan ketampanan beliau. Sallu alaihi wa alihi. Maka berselawatlah kalian kepada beliau dan keluarganya. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama tasliman katsiran katsira. Seorang nabi, seorang rasul yang selalu dibimbing oleh Allah. Perkataan beliau waktu suka, waktu duka, bahkan waktu marah, semuanya adalah benar, tidak akan pernah ada kelirunya, dan belum pernah bisa dibuktikan sabda Nabi ada kelirunya. Mungkin sebagian umat tidak paham pada sebagian sabda Nabi, tapi kalau keliru tidak pernah terbukti. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Beliau tidak pernah mengatakan sesuatu dari keinginan beliau. Apa yang beliau katakan semuanya adalah dari bimbingan wahyu. Ma kharaja min fiyya illa al-haqq. Tidak keluar dari mulutku ini kecuali kebenaran saja. Beliau menjanjikan begini terjadi kebenaran, jadikan begini menjadi kenyataan, jadikan begini begitu jadi kenyataan. Itulah pimpinan kita yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang pimpinan yang beliau mengatakan, saya dengan Nabi Adam itu jaraknya melalui kakek dan nenek 500. Tidak ada seorang pun dari mereka yang pernah berzina. Nasab yang begitu bersih, suci, tidak ada zinanya, tidak ada selingkuhnya, tidak ada sifahnya. Mulai yang mulia sampai Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Allah telah letakkan benihku pada orang terbaik, dari keluarga terbaik, dari suku terbaik, terus turun temurun sampai ke Bani Hashim, sampai akhirnya diturunkan lewat Abdullah menikah dengan Sayyidah Aminah. Maka dari situlah para ulama yang hati-hati, yang punya adab dan punya rasa kepada yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka mengatakan tidak ada satu kakeknya pun Nabi kita yang musyrik. Ayahnya, kakeknya tidak ada satupun yang musyrik, semuanya adalah muwahhid. Orang-orang yang tauhidnya benar kepada Allah Subhanahu wa taala, keyakinannya benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena namanya syirik itu jauh buruknya, tidak bisa dibandingkan dengan perzinaan. Kalau Nabi dijaga dari perzinaan nasab beliau, apalagi dari kesyirikan. Maka ada cerita Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam punya ayah yang bernama Azar. Maka ulama-ulama yang hati-hati mengatakan Azar itu bukan ayah asli. Azar itu paman saudaranya ayahnya Nabi Ibrahim. Karena kalau kita bilang Azar itu orang yang tidak beriman, sama aja kita bilang kakeknya Nabi ada sebagian yang tidak beriman. Seorang Nabi, seorang Rasul yang begitu beliau lahir, maka keluarlah cahaya dari tempat kelahiran beliau. Lahir dalam keadaan malaikat Jibril turun membelah perut ibu beliau, kemudian mengeluarkan beliau dari perut ibu beliau dalam keadaan beliau bersujud kepada Allah, dalam keadaan beliau sudah berkhitan. Keluarlah cahaya dari badan beliau yang cahayanya menerangi seluruh dunia, menerangi Persia dan Romawi, sebagai tanda bahwa beliau ini akan jadi asbab kebaikan sampai penjuru-penjuru dunia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Maka di Persia sana para hadirin, di Persia itu ada agama namanya agama Majusi, nyembah api, api disembah. Maka di sana ada api yang telah menyala terus-menerus lebih 1000 tahun. Begitu Nabi kita lahir langsung api itu padam para hadirin. Di sana di Romawi ada istananya orang-orang Romawi, ada istana putih. Ini orang-orang tidak Islam itu para hadirin sejak dulu menamakan puncak pemerintahannya dengan istana putih, gedung putih, Qasrul Abyad. Sampai di Persia juga puncak kepemimpinannya di istana namanya istana putih. Yang putih istananya saja, kalau hatinya gosok para hadirin, nggak ada iman itu busuk para hadirin. La ilaha illallah. Maka begitu Nabi lahir, sebagian kubahnya istana putih Persia, Romawi itu runtuh para hadirin. Kurang lebih 12 titik itu runtuh. Blung, 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 blung. Runtuh. Ini baru kelahirannya yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulai lahir dijaga oleh Allah, diberkahi oleh Allah. Yang nyusui beliau diberkahi oleh Allah. Keluarga yang rawat beliau diberkahi oleh Allah. Itulah yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berjalan dengan Sayyidina Ali di Mekah, tidak ketemu dengan pohon pun, batu-batu pun, kecuali mereka mengatakan as-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah, assalamu alaika ya Rasulullah, keselamatan semoga atas engkau wahai Rasulullah. Batu-batu kenal dengan yang mulia Nabi besar Muhammad SAW, kayu-kayu kenal dengan yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Ada unta di Madinah dizalimi oleh tuannya, datang kepada Nabi sowan, ya Rasulullah, saya telah dizalimi oleh tuan saya. Unta-unta pun kenal dengan yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Serigala-serigala datang kepada Nabi. Kamu siapa? Bicara di depan para sahabat. Saya utusannya para serigala. Sowan kepada tuan, minta izin untuk makan kambing-kambingnya para sahabat. Serigala pun beradab dengan yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kambing-kambing ramai, beliau punya kambing kurang lebih 100-an. Kalau beliau datang langsung semuanya hening, hormat, tidak berani ngomong-ngomong, khawatir ganggu istirahatnya yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita ini nggak kenal dengan Nabi kita, atau orang tidak kenal dengan Nabinya, ini benar-benar lebih keras melebihi batu, kayu, serigala, kambing, dan sejenisnya. Benar-benar tidak ngerti. La ilaha illallah. Beliau di hadapan Abu Jahal, Abu Lahab ditantang. Kalau memang kamu benar, itu kamu belah bulan itu. Maka Allah datangkan wahyu kepada beliau. Arahkan telunjuk kamu ke arah bulan. Maka beliau menunjuk bulan, langsung bulan terbelah menjadi 2. Yang ceritanya tidak diceritakan dalam hadis biasa, langsung diceritakan dalam Al-Quran. Yaqtarabatis sa'atu wa mshaqqal qamar. Hari kiamat telah begitu dekat dan bulan sudah pernah terbelah. Kalau Nabi Isa membelah lautan, Nabi kita nunjuk bulan terbelah para hadirin. Maka ada orang punya foto bulan, di foto itu pada kaget, ternyata di bulan itu ada bekas belahan. Akhirnya banyak orang-orang kafir yang menjadi beriman. La ilaha illallah. Maka beliau tidur di rumah salah satu istri beliau, Ummu Salamah radhiyallahu taala. Tidur di atas alas yang terbuat dari kulit. Ini cerita Nabi ini para hadirin, ini pas Maulid, pas kelahiran Nabi bulan Rabiul Awal para hadirin. Kita panjang-panjangkan, tidak kenal, tidak sayang, tidak kenal, tidak cinta. Diberi pimpinan sempurna, kalau nggak kenal malah nanti kita tidak bisa mensyukurinya. Maka beliau berkeringat. Keringat beliau menggenang sebagian di kulit itu. Maka oleh Ummu Salamah dikumpulkan, dimasukkan ke botol-botol. Nabi bangun. Kamu lagi ngapa? Mengumpulkan keringat Tuhan. Sungguh keringat Tuhan begitu wangi, melebihi semua yang wangi. Punya pimpinan,
keringatnya wangi. Sekarang ada enggak pimpinan yang keringatnya wangi para hadirin? Maka kalau orang ingin mencari pimpinan menggantikan Nabi kita, enggak akan bisa dapat para hadirin. Umpama dapat ya pimpinan-pimpinan yang tidak sempurna, tidak ada jaminan dia selalu benar, tidak ada jaminan dia ini selalu dibimbing oleh Allah, ada kelira-kelirunya. Ada seorang wanita mau nikah nggak punya biaya, maka Nabi menghadiahkan kepada ayahnya minyak wangi dari keringat beliau. Diceritakan dalam Syama'il Tirmidzi. Maka minyak wangi tadi dibuat acara walimahan. Seluruh ruangan harum, bahkan seluruh Madinah harum para hadirin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama tasliman katsiran katsira ila yaumil qiyamah. Wahai umatku, kalau saya wafat, nanti amalan-amalan kalian akan ditampakkan kepada saya. Kalau ada yang baik, saya muji Allah, alhamdulillah umat saya amal-amal yang baik. Kalau amal kalian buruk, saya akan mintakan ampun untuk kalian kepada Allah. Ini ketika beliau di kuburnya, belum nanti di mahsyar. Bagaimana slogan beliau, bagaimana ungkapan beliau, ummati ummati, membela kita habis-habisan. Seorang nabi, seorang rasul yang menjamin siapa yang ikut saya tak jamin masuk surga. Man ata'ani dakhalal jannah wa man 'asani faqad aba. Siapa yang taat kepada aku tak jamin masuk surga, masuk surga dia. Yang tidak mau taat berarti tidak mau masuk surga. Seorang nabi, seorang rasul yang semua nabi, semua rasul diperintahkan oleh Allah untuk makmum kepada beliau ketika peristiwa Isra wal Mi'raj. Semua nyawanya para nabi dikumpulkan, suruh istimak. 124.000 nabi semuanya makmum kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di nyawa itu para hadirin sebagian diizinkan oleh Allah untuk menghadiri majelis-majelis kebaikan, bahkan menemui orang-orang yang telah masih hidup selepas wafat dia para hadirin. Kalau para nabi, para rasul diperintahkan untuk makmum kepada beliau, lah kita ini yang bukan nabi, bukan rasul, apa bisa sukses tanpa makmum pada beliau? Lau kana Musa hayya ma wasi'ahu illa tibai. Nabi Musa yang begitu hebat, begitu dekat kepada Allah, begitu tinggi derajatnya kalimullah, ulul azmi minar rusul. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, seumpama Nabi Musa hidup di kalangan umat ini, dia tidak akan bisa beruntung tanpa mengikuti saya. Nabi Musa seumpama sekarang hidup tidak akan bisa beruntung tanpa mengikuti beliau. Lah kalau kita ya tambah-tambah nggak punya jalan lagi para hadirin. Akhirnya syukur kita kepada yang mulia Nabi besar Muhammad SAW ini menimbulkan satu sikap dan keputusan hidup kita ikutkan dengan yang mulia Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa saja yang diajarkan oleh Nabi yang fardu-fardu kita pentingkan, kita dahulukan, kita utamakan. Karena fardu ini kalau ditinggalkan adalah murkanya Allah, adalah azabnya Allah, adalah nerakanya Allah. Telah datang seorang sahabat, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beritahukan kepada saya perkara-perkara yang wajib yang perlu saya kerjakan. Enggak usah ditambah yang tidak wajib, yang wajib aja. Ada orang desa begitu itu. Orang desa itu kadang-kadang pertanyaannya ajib-ajib, orang Arabi. Maka Nabi nerangkan kepada beliaunya, kewajiban kamu urusan harta begini, urusan ibadah begini, urusan haji begini, urusan keluarga begini. Beliau terangkan semuanya. Maka si A'rabi tadi mengatakan, ya Rasulullah saksikan, saya akan laksanakan itu semua, tapi saya nggak akan nambah-nambah yang sunnah-sunnah itu nggak saya tambah. Sudah nggak ada yang wajib lagi kepada saya Rasulullah, nggak, illa an tatawwa, kecuali kalau kamu melakukan kesunahan. Maka Nabi bersabda kepada para sahabatnya, hai para sahabatku, saksikan bahwa kalau orang tadi mengatakan jujur, dia akan mengamalkan seluruh kewajiban yang telah saya beritahukan kepada dia, dia termasuk ahli surga.
Seumpama ada orang itu ngamalkan wajib tanpa ada amalan sunnahnya, para hadirin, cukup memasukkan dia ke surga. Nggak tahu surga yang tingkatan mana, yang penting bisa masuk surga, para hadirin. Tidak sebaliknya, para hadirin. Kita sempurnakan kewajiban-kewajiban itu dengan sunnah. Dengan keyakinan orang itu mungkin mengamalkan hukum sunnah, tidak dapat, kalau dia meninggalkan tidak dapat dosa, tapi bukan berarti dia tidak merugi, para hadirin. Bahkan sebagian ulama mengatakan hukum sunnah ini juga salah satu perintah Allah untuk mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun tingkatannya, penekanannya tidak seperti yang wajib, maka bagi orang beriman hukum sunnah itu juga sangat-sangat penting, karena ini adalah salah satu perintah Allah yang namanya sunnah. Barang siapa pagi hari sebelum sholat subuh sholat 2 rakaat, dia akan mendapatkan pahala lebih besar dari dunia dengan segala isinya. Para hadirin, kalau kita punya harta 100 juta, para hadirin, di rumah dicuri orang, kita kan nggak dosa tuh, para hadirin. Uang dicuri apa dosa? Kan nggak dosa. Tapi betapa kecewa kita, uang 100 juta sudah saya siapkan untuk keluar IPB, untuk keluar negeri jauh, hilang. Gimana, para hadirin? Itu baru 100 juta. Bagaimana kalau yang hilang itu 1 miliar? Tambah kecewa lagi. Bagaimana kalau yang hilang itu 1 triliun? Tambah kecewa lagi. Ini kalau orang tidak mengerjakan 2 rakaat sebelum subuh, dia kehilangan amalan yang harganya melebihi dunia dengan segala isinya. Enggak dosa, tapi ruginya setengah mati. Maka kita bukan hanya sekedar ingin amal sunnah, para hadirin, kita mementingkan sunnah. Insyaallah semuanya niat, para hadirin. Barang siapa pagi hari mengatakan A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim 3 kali. Kemudian para hadirin, dia membaca 3 ayat terakhir dari surat Al-Hasyr. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwa 'alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi 'amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Allah akan kirimkan 70.000 malaikat kepada pembaca itu, para hadirin, menemani dia, menjaga dia, mendoakan dia. Kalau dia baca pagi, dia akan disertai, didoakan, ditemani malaikat sampai sore hari. Kalau dia baca sore hari, maka dia akan dapat semisal itu sampai pagi hari. Masih banyak lagi fadilah-fadilah amal yang hari-hari kita baca. Maka bagaimana itu kita wujudkan dalam kehidupan kita? Insyaallah semuanya niat, para hadirin. Syukur jadi hambanya Allah yang beriman, yang mengenal Islam, yang dijadikan umatnya yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk memudahkan kita mengikuti Allah melalui arahan nabinya, mempraktekkan amalan-amalan agama, yang paling pinter, yang paling tahu, yang dapat bimbingan dari Allah langsung adalah yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka selepas 13 tahun beliau mujahadah, dakwah, buat suasana di Mekah, Allah kehendaki justru yang dapat hidayah banyak orang-orang Madinah yang siap menerima beliau, yang siap membela beliau, yang siap untuk mengikuti arahan-arahan beliau. Maka beliau diperintahkan oleh Allah untuk hijrah ke Madinah. Maka beliau hijrah ke Madinah. Disambut di sana. Pertama kali disambut oleh orang-orang Kuba. Pertama kali sebelum ke Madinah ada satu daerah namanya Kuba, para hadirin. Yang Kuba ini kurang lebih 8 kilo dari Madinah. Orangnya juga sudah pada masuk Islam. Maka beliau duduk di situ beberapa lama, mungkin 1 bulanan. Beliau
bilang kepada orang-orang di sini, saya bawa unta. Yang unta ini digerakkan oleh Allah, di mana di situ unta berhenti, kita bangun masjid. Maka untanya Nabi duduk di satu tempat. Yang kemarin waktu Sya'ban kita diberitahu oleh orang Arab sana, ini loh tempat dulu duduknya untanya Nabi itu di sini ini, di Masjid Kuba. Maka beliau untuk merawat Islamnya orang-orang Kuba, beliau membangun masjid. Pertama kali masjid yang dibangun oleh Nabi adalah Masjid Kuba. Kalau orang ingin terawat imannya, terawat Islamnya, maka dikondisikan masyarakat iman Islam ini untuk memakmurkan masjid. Insyaallah semuanya niat para hadirin. Selepas itu beliau berangkat ke Madinah. Berangkat ke Madinah disambut oleh orang-orang Madinah, laki-lakinya, perempuannya, anak-anaknya, remajanya, keluar rumah begitu bergembira dengan kedatangan Nabi. Tala'al badru 'alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru 'alaina ma da'a lillahi da' ayyuhal mab'utsu fina ji'ta bil amril muta'. Selepas beliau disambut, beliau berbuat perkara yang sama. Orang Madinah suruh bangun masjid. Maka orang Madinah waktu itu kurang lebih jumlahnya 1.500-an orang, dijadikan masyarakat yang memakmurkan masjid. Dan Nabi memberikan macam-macam janji bagi orang-orang yang suka memakmurkan masjid, bahwa kalau turun musibah-musibah dari langit, maka orang-orang yang suka makmurkan masjid akan diselamatkan dari musibah-musibah tersebut. Dan tidak ada musibah yang lebih besar bagi umat ini melebihi kalau umat ini jauh dari agama. Inna Allah idza anzala 'ahatan 'ala ahli al-ardi sarafahu 'an 'ummadil masajid. Beliau menjanjikan bahwa masjid itu adalah rumah bagi setiap orang takwa. Jadi kalau orang itu belum rajin ke masjid, belum menjadikan masjid itu keakrabannya dengan dia, tingkatannya seperti rumah dia, maka dia ini ketakwaannya, amalan Islamnya masih diragukan. Allah jamin orang yang rajin ke masjid akan diberi ketentraman, diberi rahmat, dimudahkan untuk meniti titian sirat menuju surga, kenikmatan yang kekal abadi selama-lamanya. Sungai dari susu, sungai dari madu, sungai dari arak yang tidak memabukkan, sungai dari air tawar yang menghilangkan dahaga, telah siap untuk orang-orang yang suka memakmurkan masjid. Al-masjidu baitu kulli taqi. Masjid adalah rumah setiap orang yang takwa. Wa qad dhaminallah liman kana al-masajidu buyutah. Sungguh Allah telah menjamin untuk orang-orang yang menjadikan masjid sebagai rumahnya, ar-rauha, dijamin tentram, war rahmata, diberi rahmat, wal jawaz 'ala sirat, dimudahkan untuk niti sirat menuju surganya Allah. Insyaallah kita semuanya niat para hadirin. Nabi meluruskan safnya umat. Tahu, istaqimu, i'tadilu, tarasu, wa la takhtalifu fatakhtalifa qulubukum. Luruskan saf, rapatkan, sejajarkan. Jangan ada yang safnya tidak lurus. Kalau safnya tidak lurus, fatakhtalifa qulubukum, maka hati kalian akan pecah belah. Nabi mengatakan, kalau umat ini safnya lurus, jadi rukun. Kalau rukun akhirnya mudah kerjasama mengamalkan agama. Kalau sudah kerjasama mengamalkan agama, datang pertolongan Allah. Kalau Allah sudah nolong, beres semua masalah. Insyaallah kita semuanya niat para hadirin. Dalam mafhum hadis yang lain, kalau safnya umat ini lurus, maka Allah akan datangkan pimpinan-pimpinan yang adil para hadirin. Kalau orang itu sudah makmurkan masjid, umat Islam makmurkan masjid, selesai semua masalah negara, masalah masyarakat, masalah perpecahan, semuanya selesai. Orang-orangnya akan jadi orang-orang yang takwa, yang rukun, yang dapat hidayah, yang adil. Sudah selesai masalah. Penting no mboten sakniki makmurne masjid niku. Insyaallah sedanten niat insyaallah. Pun akhirnya masyarakat Madinah makmurkan masjid. Di sana dibimbing oleh Nabi, digerakkan oleh Nabi, dibekali oleh Nabi. Dari 1.500 orang menjadi ratusan ribu, menjadi jutaan.
bahkan terus menyebar dari generasi sampai terangkil Mboro Darussalam Indonesia dunia ini. Ini berkahnya dulu Masjid Nabawi yang dimakmurkan oleh Nabi. Ini cabangnya Madinah 1450-an tahun yang lalu itu, para hadirin. Maka untuk itu semua, siapa yang siap meluangkan waktu untuk memperbaiki hubungannya dengan Allah, memperbaiki, ikut dia dengan sunnah-sunnahnya Rasulullah, dengan memakmurkan masjid, silahkan untuk maju ke depan. Masya Allah, monggo, Masya Allah. Negeri jauh, monggo. Negeri jauh kita siap, monggo. Masya Allah. Teman-teman yang sudah pernah IPB, bagaimana meningkatkan pahalanya dengan ke negeri jauh, para hadirin. Monggo, Masya Allah. Silahkan, Masya Allah. Rencanakan sedanten. Dunia niku cilik mawon, mubeng niku mboten ngantos 100 jam numpak pesawat niku. Ditinggal turu pun dugi pundi-pundi. Lah sakniki Gus Pundi diusumne jelajah dunia krana agama. Seumpami riyen sunan-sunan Wali Songo niku mboten dugi ten Indonesia, ngoten kinten-kinten nggih wong Indonesia angel ajeng kenal agama nggih angel. Niku jamaah-jamaah negeri jauh danten niku para hadirin insyaallah. IPB monggo para hadirin IPB, masyaallah, monggo. Masyaallah. Allah mugi-mugi ngambelaken berkahi keluargane, jaga keluargane, ngokehne duweke para hadirin. Monggo ajeng enten istimewa Bangladesh sing hadir mungkin enten tiang jutaan nih mriko. Hadir keranten sareng-sareng mikir agami, monggo masyaallah. 4 bulan jalan kaki utawi biasa, monggo masyaallah. Nggih. Diniataken nirakati agama, nirakati akhirate, nirakati anak putune, negarane ben danten angsal hidayah danten. Monggo masyaallah.